Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 2 ada saya sendiri, Laras Nurasi Asmara, ada Sarah Amanda Komala, ada Aulia Wulandari, ada Reva Firudza Sakti Ardi. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar ke-9, yaitu asuhan persalinan kelas 1. Tujuannya itu untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Pernyataannya, bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses bersalin berlangsung. Pernyataannya, mengizinkan ibu memilih orang yang akan mendampingi selama proses persalinan dan kelahiran. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas atau ketuban sudah pecah. Bidan telah terlatih dan terampil untuk pertama memberikan pertolongan persalinan yang bersih dan aman, penggunaan patograf dan pembacanya. Adanya alat untuk pertolongan persalinan termasuk beberapa sarung tangan DTT atau steril. Adanya perlengkapan untuk pertolongan persalinan yang bersih dan aman seperti air bersih, sabun, dan handuk yang bersih. 2 handuk atau kain hangat yang bersih. 1 untuk mengeringkan bayi, yang lain dipakai untuk pembalut wanita dan tempat untuk plasenta. Bidan dapat sedapat mungkin menggunakan sarung tangan yang bersih. Tersedia ruangan yang hangat, bersih, dan sehat untuk persalinan, menggunakan KMS atau buku KIA, pantograf, dan kartu IB. Kartu 1B. Sistem rujukan untuk perawat kegawat daruratan obstetrik yang efektif. Nah, prosesnya, bidan harus mengizinkan ibu memilih orang yang akan mendampinginya selama proses persalinan dan kelahiran. Segera mendatangi ibu ketika diberitahu persalinan sudah mulai atau ketuban sudah pecah. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian keringkan hingga betul-betul kering dengan handuk setiap kali sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien. Kuku harus dipotong pendek dan bersih. Gunakan sarung tangan bersih kapanpun menangani benda yang terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh. Gunakan sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan vagina. Menanyakan riwayat kehamilan ibu secara lengkap, melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap atau dengan memberikan perhatian. Hasilnya, ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu bila diperlukan, meningkatkan cangkup persalinan dan komplikasi lainnya yang dilakukan tenaga kesehatan terlatih. Berkurangnya kematian atau kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yang bernama Laras. Standar 10, salinan skala 2 yang aman. Tujuannya, memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Kenyataannya, menggunakan mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan, memperpendek dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Persyaratannya, bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas atau ketuban pecah. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman. Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan steril, perlengkapan alat yang cukup. Prosesnya, bidan harus 1. Menghargai ibu selama proses persalinan, mengizinkan ibu memilih orang yang akan mendampinginya selama proses persalinan dan kelahiran. 3. Memastikan tersedianya ruangan yang hangat, bersih, dan sehat untuk persalinan. 2. Handuk atau kain hangat yang bersih. 1 untuk mengeringkan bayi, yang lain untuk dipakai kemudian. 4. Untuk plasenta. Jika ibu belum mandi, bersihkan daerah perineum dengan sabun dan air mengalir. 4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian keringkan hingga betul-betul kering dengan handuk bersih.
Kuku harus dipotong pendek dan bersih. 5. Bantu ibu mengambil posisi yang paling nyaman baginya. Hasilnya, 1. Persalinan yang bersih dan aman. 2. Meningkatnya kepercayaan terhadap bidan. 3. Meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan. 4. Menurunnya komplikasi seperti pendarahan, postpartum, asfiksia, neonatorun, trauma kelahiran. 5. Menurunnya angka sepsis puerperalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Manawala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu standar 11, penata laksanaan aktif persalinan skala 3. Tujuannya yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan, memperpendek skala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta. Pernyataan. Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Persyaratan, bidan sudah terlatih dan terampil dalam melahirkan plasenta secara lengkap dengan melakukan penata laksanaan aktif persalinan skala 3 secara benar. Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk melahirkan plasenta, termasuk air bersih, larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi, sabun dan handuk yang bersih untuk cuci tangan, juga tempat untuk plasenta. Bidan seharusnya menggunakan sarung tangan DTP atau steril. Tersedia obat-obat oksitosika dan metode yang efektif untuk penyimpanan dan pengirimannya yang dijalankan dengan baik. Sistem rujukan untuk perawatan kegawat daruratan obstetrik yang efektif. Proses. Bidan harus 1. Berikan penjelasan ibu sebelum melahirkan tentang prosedur penata laksanaan aktif persalinan skala 3. 2. Masukkan oksitosi 10 unit 1 M ke dalam alat suntik steril menjelang persalinan. Yang ketiga, setelah bayi lahir, lihat standar 10. Tali pusat diklem di 2 tempat, lalu potok di antara 2 klem dengan gunting tajam, steril atau DTP. 4. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan ganda. Jika tidak ada, beri oksitosin 10 unit secara 1 M dalam waktu 2 menit setelah persalinan. Yang kelima, tunggu uterus berkontraksi. Lakukan PTT sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah punggung ibu dan ke arah atas atau dorsokranial. Ulangi langkah ini pada setiap ada hius. Hasilnya, 1. Menurunkan terjadinya pendarahan yang terjadi pada persalinan skala 3. 2. Menurunkan terjadinya antonia uteri. 3. Menurunkan terjadinya retensio plasenta. 4. Memperpendek waktu persalinan skala 3. 5. Menurunkan terjadinya pendarahan postpartum akibat salah penanganan skala 3. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan tentang standar 12 penanganan skala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Tujuannya adalah mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin menegangkan perineum. Kenyataannya, bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada skala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Persyaratannya adalah bidan sudah terlatih dalam melaksanakan episiotomi dan menjahit perineum secara benar. Tersedia sarung tangan, alat perlengkapan untuk melakukan episiotomi termasuk gunting tajam yang steril,
DTT, dan alat yang steril, DTT untuk penjahit dan premium, atau anestesi lokal, misalnya dengan 10 mili, lidokain 1%, dan alat suntik atau jarum hipodermik steril. Menggunakan kartu ibu, fotograf, dan buku KIA. Prosesnya adalah jika ada tanda gawat janin berat dan kepala sudah terlihat pada vulva, episiotomi mungkin salah satu dari beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan untuk menyelamatkan janin. Bidan harus mempersiapkan alat-alat steril, memberitahu ibu tentang perlunya episiotomi, kenakan sarung tangan steril. Jika kepala janin meregangkan perineum, anestesi lokal diberikan atau pada saat HIS, masukkan 2 jari tangan kiri ke dalam vagina untuk melindungi kepala bayi, dan dengan tangannya kanan tusukkan jarum sepanjang garis yang akan digunting, atau sebaiknya dilakukan inisisi mediolateral. Sebelum menyuntikannya, tarik jarum sedikit untuk memastikan jarum tidak menembus pembuluh darah. Masukkan anestesi perlahan-lahan sambil menarik alat suntik perlahan sehingga garis yang ada di gunting teranestesi. Begitu bayi lahir, keringkan dan stimulasi bayi. Mulai melakukan resusitasi bayi baru lahir jika diperlukan atau lihat standar 24. Hasilnya, penurunan kejadian aspiksia neonatrum berat, penurunan kejadian lahir mati pada kala 2. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.